warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas masih dalam bab 1, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN dengan submaterinya, keunggulan dan peran Indonesia di ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi keunggulan negara Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan benar, memahami keberagaman kondisi fisik dan sumber daya Indonesia dengan baik. 3. Dapat mengetahui peran Indonesia dalam ASEAN untuk meningkatkan rasa bangga terhadap tanah air dengan cermat. Keunggulan negara Indonesia. Sejak awal terbentuknya, Indonesia menyatakan diri sebagai anggota aktif ASEAN yang terus ikut mengambil peran yang diadakan organisasi ini. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keunggulan di mata ASEAN. Semua keunggulan itu akan kita bahas dalam materi berikut. Terletak di posisi silang. Perhatikan peta. Pengaruh Indonesia yang berada di posisi silang ini sangat besar pada kegiatan ekonomi di bidang jasa dan industri Indonesia. Kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah 1. Poros maritim dunia. Layanan jasa Indonesia untuk mengatur lalu lintas pelayaran mendatangkan pemasukan bagi negara. 2. Telekomunikasi. Telkom Indonesia telah berhasil meluncurkan satelit yang melayani kebutuhan Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di bidang industri. Indonesia menjadi negara manufaktur terbaik di Asia Tenggara dan memiliki beberapa bahan baku terbaik seperti kayu lapis, emas, cadangan gas. Berada di daerah yang dilalui garis khatulistiwa. Dampak yang dirasakan adalah Indonesia memiliki iklim tropis yang menyebabkan Indonesia sangat subur. Antara lain, A. Memiliki lahan pertanian subur. Di negara-negara Asia Tenggara kecuali Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, lebih dari 50% penduduk bekerja di bidang pertanian. Jenis tanaman yang diusahakan dibedakan menjadi tanaman pangan dan tanaman perdagangan. Pertanian tanaman pangan yang utama adalah padi. Padi ditanam di seluruh negara di Asia Tenggara kecuali Singapura. Negara penghasil padi yang utama yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Bahkan hasil padi dari Thailand, Myanmar, dan Vietnam diekspor. Pertanian tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara adalah karet dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman ini banyak diusahakan di Indonesia, Malaysia, Thailand. Asia Tenggara memasok lebih dari 70% kebutuhan kelapa sawit dunia. B. Hutan yang kaya. Lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara ditumbuhi hutan. Hutan di Asia Tenggara terdiri atas beberapa jenis, antara lain hutan hujan tropis khatulistiwa, hutan munson tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. C. Memiliki potensi wisata. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara kini tengah berupaya mengembangkan pariwisata. Pesona Asia Tenggara sebagai salah satu tujuan wisata di dunia tidak pernah pudar.
Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan wisata budaya dan sejarah. D. Memiliki potensi energi matahari tinggi. Dengan paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahun, Indonesia berpotensi menggunakannya untuk menghasilkan energi listrik. Matahari sebagai alternatif untuk menghasilkan energi guna penerangan dan kegiatan lainnya. 3. Memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia setelah Amerika. Dengan jumlah penduduk yang besar ini diharapkan akan mendukung tenaga kerja yang banyak jika dikembangkan dengan baik. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negeri. 4. Memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki banyak pulau. Selain itu juga memiliki suku yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Keragaman di Indonesia seperti ragam budaya, suku bangsa, warna kulit, agama, dan sebagainya. Kondisi keragaman tersebut tidak menjadikan Indonesia terpecah belah. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu juga. Keragaman inilah menjadikan identitas khas yang membedakan dengan negara lain. 5. Memiliki kekuatan militer yang disegani dunia. Menurut Global Firepower.com tahun 2019, Indonesia menduduki negara terkuat dengan pasukan dan persenjataan yang canggih nomor 16 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Sehingga Indonesia juga termasuk negara yang bisa memberikan pengaruh pada proses perdamaian bangsa yang bertikai. Pasukan Indonesia banyak memberikan bantuan dalam menuntaskan sejumlah konflik dunia. Peran besar Indonesia untuk ASEAN. Bagaimana mengenai peran Indonesia dalam menjalin kerjasama di negara-negara ASEAN? Selain dalam menjaga perdamaian dunia, terutama negara-negara di Asia Tenggara, peran negara Indonesia lainnya seperti membantu menyelesaikan konflik-konflik di antara negara anggota ASEAN. Masih banyak peran yang lainnya seperti menggagas pentingnya HAM, hak asasi manusia, yang menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya. Kontribusi Indonesia untuk ASEAN. A. Indonesia sebagai salah satu penggagas lahirnya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN yang paling penting adalah sebagai salah satu dari beberapa negara yang menjadi pendiri ASEAN. Dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara yang mendirikan ASEAN. Kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, Raja Ratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. B. Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Negara Indonesia dikenal mampu menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di dunia. Pada pertemuan ASEAN kelima di Singapura, Indonesia memperkenalkan doktrin ketahanan nasional melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik.
Ini ditujukan untuk mempertegas tujuan dibentuknya ASEAN. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai pertemuan, di antaranya ASEAN Ministerial Meeting, pertemuan tingkat Menteri ASEAN, dan ASEAN Regional Forum. C. Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT pertama ASEAN tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. C. Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT pertama ASEAN tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Telah beberapa kali Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Maka dari itu, salah satu peran inilah yang dianggap sangat penting karena Indonesia selalu terbuka dan bersedia menjadi tuan rumah untuk mengadakan konferensi negara-negara di Asia Tenggara. Kesimpulan: ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan utama berdirinya ASEAN adalah untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah Asia Tenggara. Demi tercapainya tujuan tersebut, ASEAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan yang terjadi antar anggotanya. Karena adanya konflik yang terjadi antar anggota ASEAN sendiri merupakan ancaman bagi terciptanya tujuan tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut memprakarsai berdirinya ASEAN memiliki andil dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan ASEAN. Tugas 1. Bagaimana peran Indonesia dalam menjalin kerjasama di negara-negara ASEAN? 2. Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? 3. Buatlah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya.